Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat. Oke. Eh, di pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 7, kepemimpinanku, subtema 2, pemimpin idolaku. Kemudian di pembelajaran ke-1. Materi pokok kita adalah nilai-nilai persatuan dan teks pidato. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong hidupkan kameranya. Halo, kameranya dihidupkan. Oke. Bapak minta salah satu untuk memimpin doa. Silakan Bapak minta Dila pimpin doa. Oke, Dila keluar. Bapak minta Pika pimpin doa Pika. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa tersebut pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan kelancaran, diberi ini lebih mudah memahami. Nah, sekarang kita berkaitan dengan pemimpin idola. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari pemimpin idola kita di rumah. Oke. Fahri, pemimpin idola Fahri di rumah siapa? Ayah. Kenapa? Kenapa Fahri menganggap ayah itu seorang idola? Boleh diceritakan? Ah, ganteng. Terus apa lagi? Kira-kira kenapa lagi Fahri? Kalau Vika sendiri, Vika ada enggak pemimpin idol yang Vika idolakan di rumah? Oh, mama. Kenapa Vika mengidolakan seorang mama di rumah? Boleh diceritakan ke teman-temannya Vika? Kenapa? Oh, karena mama melahirkan. Oke, jadi ada enggak nilai-nilai positif lain? Apa nak? Putus-putus? Bentar ya, Bapak coba ganti koneksinya ke WiFi Bapak coba. Itu dulu. Bentar ya. Oke, masih putus-putus enggak? Masih putus-putus? Oke. Tadi balik saya ke Fahri, Bapak tidak tahu kalau suara Bapak ini terputus-putus. Fahri kan tadi sudah ini memimpin memilih salah satu seorang pemimpin idola di rumah yaitu seorang ayah. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi Bapak nanya, kenapa Fahri memilih ayah sebagai seorang idola? Salah satunya adalah karena ganteng. Selain itu apa? Baik. Baiknya seperti apa? Baik kan masih luas, Fahri. Baiknya itu seperti apa?
Baiknya nggak tahu, masa Fahri nggak tahu Bapak Fahri ini udah berbuat baik apa saja sih selama ini. Oh misalkan bisa juga, oh ngasih uang jajan Pak. Oh misalnya eh, marah. Oh marah itu baik nggak Fahri? Enggak. Kenapa enggak? Hmm? Oh, kalau marah sekali bisa dipukul. Tentu saja, ketika ayah marah itu kira-kira karena Fahri berbuat salah atau Fahri tidak berbuat salah? Berbuat salah. Jadi tujuan ayah marah ini untuk apa? Untuk nasihati. Jadi marahnya baik tidak Fahri? Baik ya. Jadi arti baik itu berarti bukan memberikan Fahri itu kebebasan, bukan. Tapi baik di sini adalah bukan berarti kalau setiap orang tua marah kita anggap mama jahat, papa jahat, bukan. Karena marah itu kadang ada kalanya mungkin ayah tidak suka dengan apa yang kita buat. Ternyata kan yang kita buat itu ternyata tidak sesuai dengan harapan orang tua. Itu marahnya baik. Oke, terima kasih Farid. Kemudian kalau Zunika sendiri, Zunika. Oke, halo Zunika. Oke, Zunika tokoh idola di rumah siapa? Oh, nenek. Wow, Zunika ini tokoh idolanya ternyata adalah neneknya, bukan ayahnya, bukan ibunya. Tentu saja maksudnya di sini yang paling diidolakan. Oke, Zunika boleh cerita kenapa Zunika itu memilih nenek sebagai tokoh idola Zunika? Oh, karena nenek yang menemani apa nih? Menemani tidur, menemani pergi ke sekolah. Halo Zunika, yang mengasuh Zunika. Oh, nenek yang selalu menyayangi. Jadi tokoh idola ini, Zunika ini adalah nenek. Jadi balik Bapak ke Eksa. Eksa tokoh idola di rumah siapa Eksa? Bapak. Kenapa Eksa ini memilih Bapak sebagai tokoh yang Eksa idolakan? Apakah alasannya Eksa? Oh, karena bekerja keras, makan batu gitu ya, Pak. Apa bawa batu, bawa. Oh, enggak. Gimana itu Eksa bekerja keras tuh gimana sih? Oh, maksudnya bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga gitu ya. Ya, gimana Dela? Kayaknya punya Dela yang bermasalah lah. Punya Bapak kayaknya baik-baik saja sih. Dengan ekstra lancar. Punya Dela yang agak ini nampaknya yang agak putus-putus. Oke, terima kasih itu tentang topik yang pernah kita bahas, yaitu tentang pemimpin idola kita di rumah. Nah, sekarang Bapak ingin menampilkan presentasikan yaitu tentang yang berkaitan dengan tokoh persatuan dan kesatuan. Tapi sebelum Bapak menampilkan slide nanti ya, Bapak ingin nanya nih, tentu saja kalian kan udah belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 nih. Tentu saja anak-anak ini kan pernah pernah belajar tentang tokoh pahlawan-pahlawan Indonesia. Pernah belum? Pernah. Sekarang Bapak minta kalian memilih
salah satu tokoh pahlawan yang ada di dalam pikiran kalian. Siapa sih tokoh pahlawan yang menjadikan yang kamu kagumi? Misalkan kalau Bapak ini mengagumi kalau sekarang lah ini kalau sekarang ini adalah tokoh sosok seorang Anies Baswedan karena apa ini gaya kepemimpinannya yang lemah lembut, santun, bijaksana. Mungkin di antara anak-anak ada yang mengagumi tokoh sekarang itu kayak Pak Jokowi, mungkin ada yang mengagumi Pak Prabowo. Tapi Bapak minta adalah tokoh pahlawan. Jadi pahlawan itu yang zaman-zaman dahulu ya, bukan yang sekarang. Oke, sekarang Bapak meminta kalian memilih salah satu, berpikir sejenak ya. Barang 1 menit, 2 menit. Memikir pahlawan, fokus. Udah ketemu pahlawannya belum? Udah ketemu tokoh tokoh yang pernah kalian tahu ya. Jangan jangan misalnya Ki Hajar Dewantara. Misalnya kalian tapi kalian tidak tahu Ki Hajar Dewantara itu seperti apa kan tidak bisa kalian mengidolakan. Saja kalian mengidolakan adalah sosok yang betul-betul kamu tahu. Kenapa sih aku mengidolakan dia misalnya ya? Nah, atau Laksamana Muda Maida misalnya. Kenapa kamu mengidolakan dia? Kan aku nggak tahu dia. Kan nggak mungkin anak-anak mengidolakan. Nah, sekarang anak-anak ini memilih satu pahlawan. Ya, kemudian sebutkan alasannya. Kenapa kamu uh, mengidolakan dia? Oke, terima kasih. Siap? Oke, Bapak dari siapa dulu nih yang mau duluan siapa nih? Oke, yang mau duluan siapa nih? Oke, dari Pika. Pika siapa tokoh yang Pika idolakan? Oke, Raden Ajeng Kartini. Pika boleh ceritakan kenapa Pika mengidolakan Raden Ajeng Kartini? Kenapa Pika? Hmm? Kenapa? Karena karena sudah berjuang. Misalnya, berjuang untuk apa? Untuk ya perempuan Indonesia agar apa sederajat dengan kaum laki-laki karena dulu apa itu perempuan Indonesia itu dianggap hanya sebagai perempuan yang hanya untuk ditakdirkan hanya untuk masak di bagian dapur tidak boleh seperti sekarang. Itu dulu ya, tidak boleh menempuh pendidikan tinggi, tidak boleh menjadi apa namanya seorang pejabat. Tapi beda dengan sekarang. Ternyata banyak perempuan-perempuan menjadi seorang pemimpin. Bahkan pernah di Indonesia ini ada seorang perempuan pun menjabat sebagai seorang presiden. Siapa kira-kira? Tokoh tersebut ya Megawati Soekarno Putri. Oke, kalau Iksa siapa tokoh pahlawan yang Iksa kagumi? Oh, Jenderal Sudirman, Pak Sudirman. Oke, Jenderal Sudirman. Kenapa Iksa mengagumi Jenderal Sudirman? Oh ya, seorang perwira tinggi walaupun dia dalam keadaan apa Iksa?
dalam keadaan sakit, ya dia masih mampu untuk memimpin perang. Di gambarnya di apa itu ditandu ya. Itu adalah sosok ya, contoh pemimpin yang idola. Walaupun dia sakit, walaupun dia apa namanya dalam keadaan tidak sehat, dia tetap berjuang, tetap mampu, tetap ingin memimpin perang. Oke. Kemudian kalau Fahri siapa? Siapa? Soekarno. Kenapa Fahri memilih pemimpin Soekarno? Iya, karena tidak mudah menyerah. Karena dia sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sekarang Bapak ingin menampilkan tayangan PowerPoint sebentar ya. Oke. Nah, ini ya. Kalian sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Kalian udah tahu kan tadi ada ayah, ada kalau pahlawan ada yang R.A. Kartini, ada Insinyur Soekarno. Nah, kamu juga sudah memaparkan alasan-alasan kalian. Oke. Sekarang Bapak berikan contoh. Ini adalah Insinyur Soekarno. Siapa dia? Insinyur Soekarno, beliau merupakan presiden pertama Indonesia. Oke, coba Dela dibaca Dela. Halo, Dela. Dela bisa baca? Eksa? Halo? Dibaca coba. Oh, enggak. Oh, oke. Bapak belum ini dulu ya. Tadi dulu. Bapak ada belum menampilkan slide-nya. Lupa. Tadi dulu. Bisa. Tadi dulu ini. Tadi dulu sa. Bentar-bentar kok belum ini nih. Oke, Bapak bacakan aja ya. Soalnya kok enggak nampil-nampil nih karena tadi dulu. Oke, di sini Bapak sebenarnya menampilkan gambar Insinyur Soekarno
Beliau merupakan presiden pertama Indonesia. Beliau selalu menanamkan rasa persatuan dan pentingnya mengenang perjuangan kemerdekaan dengan semboyan jas merah. Jas merah itu maksudnya atau akronim singkatan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah itu adalah tonggak momen kita untuk mengenang jasa para pahlawan, sehingga kita itu selalu bersyukur dan berpikir untuk maju dengan mengingat sejarah, karena kita jadi ingat bagaimana para pejuang kita ini dulu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kita ini sekarang ini bebas dari penjajahan. Bisa kita ingat ketika Palestina hari ini belum merdeka, mereka kadang dibombardir, mereka kadang mau sholat aja tidak tenang, mau cari makan pun tidak tenang. Kita yang sudah merdeka itu harus selalu bersyukur dengan mengisi kemerdekaan itu dengan hari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa memajukan negara kita. Terus kenapa sih kok memilih ini Soekarno sebagai pemimpin idola? Karena mempunyai nilai-nilai kayak kepribadian yang bagus, tanggung jawab, optimis, tegas. Bahkan Soekarno itu juga peduli terhadap rakyat. Itu nilai kepribadian. Ya, nilai berkaitan dengan sikap kita. Kalau nilai keagamaan yang Insinyur Soekarno punyai apa? Selalu bersyukur, rajin beribadah, selalu berdoa. Mungkin anak-anak di rumah melihat ayahnya rajin ibadah, suka jadi sering ikut. Atau yang punya kepribadian bagus, oh ayah aku ini tanggung jawab gitu. Setiap ada keperluan bisa memberi dengan bisa mencukupi keperluan penting ya, bukan keperluan yang itu. Kemudian ada nilai sosial dari ayah. Sosial itu nilai-nilai kemasyarakatan. Misalnya, oh ayah ini ternyata orangnya ini suka menghargai apa yang kita lakukan. Ayah selalu menghargai tentang pekerjaan saya. Itu adalah contoh kenapa kita memilih seseorang menjadi pemimpin atau idola kita. Oke. Halo. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan ke pemimpin atau pemimpin idola di sekolah. Bapak ini cuma mau presentasi kok nggak bisa nampil gitu. Pemimpin idola di sekolah kita ya, nanti kamu tolong ditulis siapakah pemimpin idola di sekolah kamu ya. Pemimpin idola di sekolah kalian itu siapa, nanti kalian tulis, kemudian minggu depan Bapak minta kalian membacakan. Kenapa kalian memilih ibu kepala sekolah sebagai tokoh idola saya di sekolah? Oh, karena ini. Itu tolong nanti kalian ceritakan aja. Boleh menggunakan menggunakan rekaman video boleh. Kemudian kalian juga boleh menuliskan di dalam tulisan juga boleh. Atau kalian mau menggunakan gambar poster gitu boleh. Misalnya kamu gambar aja Pak Guru. Ya, kemudian ditulis kenapa kamu memilih. Tapi kamu mau ceritakan dalam tulisan juga boleh. Tapi kalau kamu mau rekaman video pribadi juga boleh. Atau kalian mau rekaman suara juga boleh, tidak masalah. Semuanya sih
yang penting nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Jelas dengan tugas Bapak anak-anak? Oke. Oke, nanti kawannya yang tidak ikut Google Meet tolong dikasih tahu. Kemudian Bapak sekarang yaitu coba presentasikan kali ini kayaknya bisa, yaitu tentang pidato. Oke. Kalian masih ingat enggak pidato? Siapa yang masih ingat pidato itu apa sih menurut kalian? Apa menurut Zunika apa pidato itu? Pika, menurut Pika apa pidato itu apa sih? Mm-mm. Pi- menyampaikan bacaan, menyampaikan informasi. Kalau Bapak nih menyampaikan informasi seperti ini, kira-kira disebut pidato tidak? Iya. Berarti Bapak lagi pidato nih. Hah? Ayo, menurut Iksa gimana? Bapak lagi pidato enggak sah? Tidak, Bapak sedang tidak pidato. Pidato itu menyampaikan informasi di depan orang banyak yang tujuannya adalah untuk menghimbau, mengajak masyarakat untuk orang ramai untuk menerima, melakukan instruksi, himbauan atau informasi yang disampaikan oleh tokoh yang berpidato tersebut ya. Oke, pernah kan kalian belajar tentang pidato? Apa sih yang yang apa ya, yang harus disampaikan ketika kita melakukan sebuah pidato itu apa? Apa sih yang kalian dengar ketika kamu mendengarkan pidato nih? Ya, nanti coba kamu mendengarkan pidato, cari di YouTube, di itu. Kamu mendengarkan pidato. Ketika kamu mendengarkan pidato itu, apa sih yang kamu dengar? Ayo, pertama penyampaian apa? Pertama kali sebelum menyampaikan. Pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Itu namanya apa? Namanya apa? Ya, namanya harus ada salam pembuka. Ketika menyampaikan pidato harus ada salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian setelah menyampaikan salam pembuka, kemudian menyampaikan apa? Isi bacaan sebelumnya boleh juga menyampaikan pendahuluan. Coba Bapak sharekan di sini. Aduh, maaf, maaf. Kita dulu. Bentar dulu. Oke. Kita dulu ya. Ini dulu. Nah. Nah, ini ya teks pidato itu. Ini teks pidato harus memuat sekali. Yang pertama adalah nampak kan di situ kan? Nampak enggak, Nak?
Oke, nampak. Oke, terima kasih. Teks pidato yang pertama itu adalah salam pembuka, berisi kalimat sapaan. Selamat pagi, selamat siang. Kalau yang beragama Islam, biasanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan, yaitu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Misalkan kita ingin membahas tentang kebersihan, membahas tentang penghijauan sekolah. Itu apa eh, topiknya aja yang disampaikan. Kemudian baru inti, misalnya kita ingin membahas tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Maka apa yang dibahas di inti adalah kiat-kiat. Bagaimana sih eh, langkah-langkah menjaga kebersihan sekolah. Kemudian bagaimana sih, apa sih untungnya? Misalnya untungnya dengan lingkungan yang bersih, ingin belajar menjadi nyaman. Kalau lingkungan kotor akan mengganggu proses pembelajaran. Kemudian keterangan lengkap ya tentang topik disampaikan secara rinci. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan tadi harus disampaikan dengan rinci. Nah, misalnya dari kebersihan kantin, dari kebersihan tempat makan, kebersihan kelas, kebersihan perpustakaan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah penyampaian rangkuman, intisari topik. Jadi, misalkan kita bahas tentang kebersihan, jadi begini. Jadi contohnya sebagai rangkuman ini, contohnya ya, kebersihan merupakan hal yang paling esensial di dalam lingkungan sekolah karena hal itu akan menjadikan pembelajaran di sekolah lebih nyaman dan aman. Oke. Kemudian salam penutup. Di sini berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Tapi ketika kita membuat sebuah teks pidato, maka salam penutupnya adalah oke lah Bapak Ibu, uh, apa cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, jadi salam penutupnya itu tidak hanya terima kasih gitu enggak ya. Oke, jadi ini adalah teks pidato. Teks pidato yang harus ada ya isinya, langkah-langkahnya yang harus ada di dalam sebuah pidato. Oke. Ada pertanyaan tidak, Nak? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak ingin memberi kalian tugas, yaitu tentang membuat teks pidato. Kalau yang tadi kan menuliskan tokoh idola kalian di sekolah beserta alasannya. Nah, sekarang kalian membuat teks pidato. Tetapi di sini membuat teks pidatonya tentang apa? Membuat teks pidatonya, ya teks pidato yang kalian buat itu Bapak berikan kebebasan, ya kebebasan topik, ya bukan kebebasan. Kalau susunan pidatonya harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak share tadi. Tapi untuk topiknya boleh kalian ya pilih sesuai dengan hobi kalian. Misalnya Pika itu sukanya apa? Pika sukanya apa Pika? Gambar boleh. Pika tuh menyampaikan pidato tentang gambar boleh, tidak masalah.
Oke, kalau Iksa sukanya apa? Bola. Nanti pidato tentang misalnya kiat-kiat menjadi pemain bola yang hebat. Kalau Fahri, bola. Boleh Fahri nanti membuat teks pidato tentang bola. Mungkin Fahri ini juga punya tokoh tokoh idola pemain bola. Ada enggak Fahri? Ada, bagus ya. Siapa Fahri tokoh pemain idolanya? Oh, Messi. Kenapa Fahri suka Messi? Oh, karena dia masuk juara terus. Kira-kira kenapa sih dia bisa juara, Fahri? Jago. Jagonya itu kayak apa? Kuruyuk gitu. Jagonya gimana, Fahri? Oh, jago seperti dia pandai, dia lihai. Kenapa dia bisa lihai gitu ya, Fahri ya dalam bermain bola? Kenapa dia sangat terampil dalam bermain bola? Fahri kira-kira tahu tidak? Iya, karena dia berlatih, berupaya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian pun sama. Kalau kalian kelak berusaha dengan sungguh-sungguh, berupaya dengan sungguh-sungguh, Bapak yakin kalian akan menjadi orang yang sukses. Oke ya. Ada pertanyaan lagi, enggak, Nak? Halo? Tidak, oke. Kalau tidak tugas Bapak udah jelas ya hari ini ya. Nanti tolong diselesaikan. Bisa kalian tugas itu kirimkan melalui WA yang mulai video rekaman, kirimkan melalui video rekaman. Bapak pertegas lagi tugas yang pertama yaitu kalian menuliskan tokoh idola kalian di sekolah beserta alasannya. Tugas yang kedua yaitu kalian membuat teks pidato. Ya, teks pidato yang berisi sesuai dengan kesukaan kalian. Kalau suka nari, nari yang suka apa namanya menyanyi, menyanyi ya. Nanti tugasnya Bapak share lewat WA. Tolong sampaikan ke kawan-kawan juga yang tidak bisa ikut Google Meet hari ini. Nanti disuruh mengerjakan tugas apa yang Bapak sampaikan. Nanti Bapak sampaikan lagi lewat WA grup. Oke. Oke, karena sudah hampir 1 jam kita pembelajaran Google Meet hari ini. Bapak harap tetap semangat walaupun di masa pandemi ini ya, tetap semangat, tidak boleh pantang menyerah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup. Silakan kita berdoa terlebih dahulu. Eksa pimpin doa. Oke, terima kasih anak-anak atas pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Besok.